perkenalkan, dengan saya Dr. Diva yang diawali pada pagi hari ini. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Darel. Baik, Bapak Darel, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala kepada Bapak. Pemeriksaan ini mungkin akan membuka sedikit kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik, terima kasih. Setelah ini saya akan melakukan secara menambahkan terlebih dahulu. Saya juga menyiapkan alat seperti pen light, kemudian spatula lidah dan juga headlamp. Saat ini saya akan mulai melakukan pemeriksaan pertama dengan pemeriksaan kepala. Baik, saat pemeriksaan kepala saya menemukan bahwa kepala pasien bentuk kepalanya adalah normal dan juga saya melihat tidak ada kebotakan yang signifikan pada rambutnya. Kemudian wajah pasien terlihat simetris dan juga kulitnya nampak tidak pucat. Saat ini saya lanjutkan dengan pemeriksaan mata, di mana saya melihat pada palpebra pasien simetris. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa konjungtiva. Permisi Pak, lihat ke atas Pak. Baik. Pada saat pemeriksaan konjungtiva saya tidak menemukan adanya tanda-tanda anemik. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa sklera. Permisi Pak, lihat ke bawah Pak. Baik. Pada pemeriksaan sklera saya tidak menemukan adanya tanda-tanda icterus. Kemudian saat ini saya akan memeriksa kornea mata pasien. Pada saat pemeriksaan kornea mata pasien jernih. Kemudian selanjutnya saya akan lanjutkan pemeriksaan dengan refleks pupil pada pasien menggunakan pen light. Permisi Pak. Baik, pada pemeriksaan refleks pupil pada pasien dikatakan isokor dan juga diameternya 3 mm, yang berarti normal. Setelah ini saya lanjutkan pemeriksaan telinga. Saya akan memeriksa telinga pasien dengan melakukan palpasi pada periaurikular. Permisi Pak. Pada saat pemeriksaan telinga, saya tidak mendapatkan adanya massa atau benjolan dan juga deformitas dan bentuk telinganya normal. Setelah melakukan pemeriksaan telinga, saya lanjutkan dengan pemeriksaan hidung, di mana saya pertama akan memeriksa pada rongga hidung pasien tidak ditemukannya polit. Kemudian saya juga akan memeriksa adakah deviasi pada septum nasi. Permisi Pak. Baik, pada hidung pasien tidak ditemukan deviasi septum nasi dan kemudian saya akan mengecek sinus paranasal seperti sinus frontalis. Permisi Pak. Apakah ada nyeri tekan Pak? Tidak. Kemudian sinus maxillaris, apakah ada nyeri tekan Pak? Tidak. Baik. Setelah melakukan pemeriksaan sinus paranasalis, saya lanjutkan dengan pemeriksaan mulut. Pada saat pemeriksaan mulut, saya tidak menemukan bibir berwarna pucat kebiruan yang menandakan cyanosis. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa rongga mulut menggunakan headlamp. Kemudian saya akan menggunakan spatula lidah. Permisi Pak, buka mulutnya. Baik, saya memeriksa pada saat rongga mulut pasien terbuka, saya tidak menemukan adanya karies gigi, kemudian lidahnya juga tidak berselaput yang menandakan demam tifoid. Kemudian juga saya melihat palatum mole maupun palatum durum pasien tidak berjamur yang menandakan indikasi HIV, dan juga saya tidak melihat adanya pembesaran pada tonsila pasien. Baik, pemeriksaan telah selesai, dikatakan normal. Kemudian saya melakukan pemeriksaan inspeksi leher dengan pasien meminta menoleh ke kanan. Pak, permisi, menoleh ke kanan. Baik, kemudian toleh ke kiri, Pak. Baik, pada saat pasien menoleh kanan dan kiri, saya mendapatkan bahwa muskulus sternocleidomastoideus, trigonum anterior dan trigonum posterior pada pasien keadaannya simetris. Setelah itu, saya melakukan palpasi, yaitu dengan melakukan palpasi pada keenam regio untuk mendeteksi apakah ada pembesaran pada kelenjar getah bening. Permisi Pak, saya mulai dari regio submental, kemudian ke submandibular, setelah itu ke periaurikular hingga mastoid, kemudian retroaurikular hingga occipital, kemudian ke regio jugular. Setelah regio jugular, saya lanjutkan dengan regio supraclavikular. Baik. Tidak ada benjolan atau massa yang mengindikasi pembengkakan kelenjar getah bening. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi apakah terjadi pembengkakan pada kelenjar tiroid. Permisi Pak. Saya menempatkan jari di lateral, kemudian meminta pasien untuk menelan. Baik, pada saat pasien menelan, saya tidak menemukan adanya tanda massa ataupun benjolan yang mengindikasi bahwa tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Setelah ini saya akan melakukan palpasi untuk menentukan deviasi trakea. Baik, saya menemukan tidak adanya deviasi pada trakea. Setelah ini saya akan melakukan auskultasi pada arteri karotis dengan menggunakan stetoskop.
pertama saya akan meraba arteri karotis pada sisi trigonum anterior. Baik, kemudian saya akan menempatkan membran stetoskop. Baik, pada saat pemeriksaan auskultasi arteri karotis normal pada pasien, tidak ada fluid apapun yang lainnya. Baik, Bapak, pemeriksaan leher telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Apakah ada yang ditanyakan, Pak? Baik, terima kasih. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah menurut pihak.